warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan kelompok P2 K2 PK. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini dan sebelumnya mendapatkan barokah ya ibu. Ala hadirin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, ada yang masih ingat tentang gerakan P2K2? Gerakan tepuk P2K2. Ada yang ingat gimana? Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Bisa diulang, ayo agar lebih kompak lagi. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Ya, satu kali lagi, ada yang lupa barusan ya ibu-ibu. Ya, satu kali lagi. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Baik, terima kasih ibu-ibu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak ya. Sebelumnya ibu-ibu telah mempelajari tentang penelantaran terhadap anak ya. Apa yang masih ingat dalam pikiran ibu itu tentang penelantaran terhadap anak? Ada yang bisa mengemukakan gagasannya, apa itu penelantaran terhadap anak? Tidak pernah diberi waktu untuk bermain sama temannya. Jadi anak kita itu tidak pernah diberi waktu untuk bermain dengan temannya, apalagi Tidak diizinkan sekolah. tidak diizinkan sekolah. Contohnya ya, contoh-contoh penelantaran anak kita, tidak boleh sekolah kamu, harus di sini. Misalnya seperti itu. Apalagi Tidak memberikan kasih sayang. tidak memberikan kasih sayang, anak kita dibiarkan begitu saja. Sudahlah, biar sudah. Tidak diberi kasih sayang. Diberi kasih sayang. Apalagi Tidak memberikan perhatian. tidak memberikan perhatian, anak kita tidak diperhatikan. Ibu, saya mau belajar, ini PR-nya saya. Sudah belajar sendiri, misalnya seperti itu. Nah, jadi anak kita tidak diperhatikan, belajar sendiri, makan sendiri, terus mandi sendiri, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Kemudian kita ada tepuk lagi ya, tepuk perlindungan anak ibu-ibu. Nah, saya punya satu permainan lagi yaitu tepuk perlindungan anak. Nah, saya kasih contoh. Tepuk perlindungan anak. Jaga anak, lindungi anak, sayangi anak. Bisa ibu-ibu? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk perlindungan anak. Jaga anak, lindungi anak, sayangi anak. Satu lagi, siapa yang mau memimpin? Bu Ari dipimpin temannya. Tepuk perlindungan anak. Seperti itu, saya mau jadi peserta. Tepuk perlindungan anak. Jaga anak. Lindungi anak. Sayangi anak. Terima kasih Ibu Ari. Beri tepuk tangan kepada Ibu Ari. Selanjutnya ibu-ibu
Di sana ada cerita tentang Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Tasripin ini memiliki 3 orang adik. Nah, boleh dibaca, saya beri waktu untuk membaca ya ibu-ibu. Nah, baik ibu-ibu. Sudah dibaca ya tentang kisah Tasripin. Siapa itu Tasripin? Bocah umur 12 tahun. Yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sini ada pertanyaan. Ya. Kan sudah dibaca ya? Nah, apa saja pekerjaan Tasripin dalam kehidupannya itu? Pergi ke sawah untuk mencari uang. Pergi ke sawah untuk mencari uang. Mencangkul. Memasak. Mencuci pakaian. Apalagi? Menyapu dan memandikan adiknya. Kenapa Tasripin itu melakukan semuanya itu? Melakukan sendiri. Karena sudah ditinggal ibunya meninggal dan ayahnya pergi mencari kerjaan ke Kalimantan. Ibunya meninggal, ayahnya pergi bekerja ke Kalimantan. Kemudian apakah Tasripin itu kan masih berumur 12 tahun ya? Apakah itu layak dilakukan oleh seorang anak yang seusia Tasripin itu, pekerjaan yang begitu komplit, apakah itu layak dilakukan Tasripin? Tidak layak. Kenapa Tasripin itu tidak layak melakukan hal itu? Karena masih di bawah umur. Karena Tasripin masih di bawah umur. Tasripin masih butuh bermain. Tasripin masih butuh belajar. Ada pertanyaan tentang kisah Tasripin ini lagi ibu-ibu? Ada. Baik ibu-ibu, Tasripin ini ya, ketika kita membaca kisah tentang Tasripin ini harus dilindungi ya ibu-ibu, harus disayangi, kemudian dijaga, dirawat, kemudian diberikan pendidikan yang cukup karena dia masih di bawah umur. Nah, untuk lebih segar lagi ibu-ibu ya, lebih semangat lagi. Nah, kita ulangi lagi tepuk perlindungan anak. Tepuk perlindungan anak. Dijaga, dilindungi, disayangi. Lagi ada yang mau ikut ya? Ada yang mau ikut? Ayo tepuk perlindungan anak. Dijaga, dilindungi, disayangi. Baik ibu-ibu, sudah bisa dipahami tentang pengertian penelantaran anak dan contoh-contohnya. Sudah bisa dipahami ibu? Sudah. Jadi penelantaran anak itu seorang orang tua meninggalkan kewajibannya terhadap anaknya, itu tidak boleh dilakukan. Anak kita harus dilindungi dan disayangi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau tidak ada pertanyaan dan dirasa cukup, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.